Beralih ke informasi lain, saudara, lebih dari 20.000 jiwa dan 4.000 rumah di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terdampak banjir usai diguyur hujan lebat sejak Rabu lalu. Luapan Danau Limboto memperparah kondisi banjir dengan ketinggian air hingga mencapai lebih dari 3 meter. Beginilah kondisi ribuan rumah warga yang berada di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang nyaris tenggelam akibat direndam banjir hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Banjir yang nyaris menenggelamkan ribuan rumah warga ini merupakan dampak dari meluapnya air Danau Limboto pasca diguyur hujan lebat beberapa hari kemarin. Luapan Danau Limboto ini pun berdampak di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Limboto. Di beberapa desa, ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter dan sudah sampai di atap rumah warga. Beberapa titik pengungsian dan bantuan makanan siap saji pun sudah disiapkan. Kita sudah jalan di tengah hujan, menghimbau tetap tidak ada yang mau. Dan tadi juga kita coba jalan lagi untuk menghimbau agar bisa keluar. Dan tetap juga tidak mau, tapi kita tadi bawa sedikit ala kadarnya, bantuan ala kadarnya lah, untuk kita suplai di sana. Warga yang terdampak ini ada 9.713 yang sekarang masih berada di lokasi-lokasi pengungsian. Itu hampir ada sekitar 7.113 orang. Dan ini air danau ini tidak sama dengan banjir air sungai. Kalau ini bisa bertahan sampai 2 bulan, 2-3 bulan baru dia surut. Kalau yang lain kan cuma sehari selesai. Warga mengaku banyak harta benda dalam rumah yang tak bisa diselamatkan karena air yang sudah mencapai 3 meter. Tapi ada beberapa warga yang masih berusaha mengevakuasi mandiri harta bendanya. Itu sekarang kedalaman airnya sudah sekitar hampir 3 meter. Kemudian kebutuhan kami di sana itu kesulitannya air bersih, kemudian obat-obatan. Kalau persoalan makanan, kita sudah di tempat pengungsian memang sudah ada disediakan. Tapi yang masih sulit bagi kami itu air bersih sama obat-obatan. Kalau barang-barang di dalam rumah itu memang ini beda dengan di tahun-tahun kemarin. Ini yang terparah sepanjang sejarah. Jadi barang-barang kami itu sudah, kalau bahasanya sotapiaro, tidak sempat diselamatkan. Jadi barang-barang kami memang hilang semua. Kini warga hanya berharap bantuan makanan dan pakaian dari pemerintah setempat. Warga mengaku pasrah karena air luapan tersebut diperkirakan baru akan surut setelah 2 hingga 3 bulan. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Kita pantau kondisi terkini banjir di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ada jurnalis Kompas TV, Kris Kamisma. Kris, apakah banjir sudah surut? Lalu apa upaya pemerintah setempat untuk mengatasi banjir ini? Ya, Karla, terkait dan juga saudara, terkait dengan banjir yang memang terjadi di Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini memang sudah mulai berangsur surut setelah pada Kamis kemarin itu diterjang banjir akibat curah hujan yang memang terjadi beberapa hari kemarin. Untuk saat ini kita berada di Kota Gorontalo khususnya yang memang kemarin sempat terdampak banjir, yaitu ada 6 kecamatan memang kemarin direndam banjir dan kurang lebih 12.000 jiwa dan ribuan rumah warga di Kota Gorontalo direndam banjir. Namun saat ini setelah beberapa hari kemarin cuaca cukup cerah, hari ini aktivitas warga dan kondisi sebagian ruas jalan dan juga rumah warga sudah mulai surut airnya, dan memang masih ada beberapa kelurahan dan ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo masih tergenang air. Namun ketinggian air saat ini hanya mencapai 20 sampai 30 cm. Sementara untuk di Kabupaten Gorontalo sendiri khususnya kemarin ada 11 kecamatan memang yang terdampak banjir. Itu baik banjir akibat curah hujan yang memang lebat dan juga ditambah dengan meluapnya Danau Limboto yang itu berdampak ke kurang lebih 4 kecamatan yang berada dekat dengan Danau Limboto, yaitu Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Limboto, dan juga Kecamatan Batuda. Sementara memang sampai saat ini untuk 4 kecamatan yang berada dekat dengan Danau Limboto kondisinya masih sama seperti dengan kemarin karena memang untuk surut banjir luapan Danau Limboto ini membutuhkan waktu yang cukup lama, itu sampai 2
2 hingga 3 bulan. Bahkan warga pun kini masih tetap mengungsi dan bertahan di posko pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara memang ada beberapa warga yang memaksa dan enggan untuk mengungsi dan masih bertahan di rumah yang sudah terendam banjir. Sementara untuk upaya dari pemerintah sendiri saat ini memang pemerintah baik dari Dinas Sosial, BPBD dan instansi lainnya saat ini masih fokus dalam penanganan atau pemberian bantuan kepada warga yang terdampak banjir luapan Danau Limboto. Untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar luapan Danau Limboto surut ini sendiri saat ini masih terus diupayakan dan melakukan koordinasi. Namun memang banjir akibat luapan Danau Limboto ini tidak bisa diupayakan untuk surut, baik itu menggunakan alat pompa air atau seperti apa, karena memang kawasan yang tergenang banjir ini merupakan bagian dari Danau Limboto, sehingga untuk surut sendiri warga maupun pemerintah hanya menunggu dan berharap agar ke depan di Gorontalo tidak terjadi curah hujan, dan pemerintah sendiri hanya akan melakukan upaya-upaya jangka panjang seperti melakukan pengendalian terhadap pembukaan lahan dan penebangan pohon yang terjadi di bagian hulu serta menjaga ekosistem yang berada di sekitar Danau Limboto. Pemerintah juga saat ini terus mengupayakan agar proyek yang ada di sekitar Danau Limboto dapat segera diselesaikan, yaitu pembuatan waduk, maksud kami kanal yang berada di kawasan Danau Limboto itu. Oh ya, siap. Carla. Baik Kris, kemudian saat ini apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak dari banjir ini? Ya, memang saat ini bantuan baik berupa makanan siap saji dan keperluan bayi itu sudah terus diberikan oleh pemerintah daerah. Memang saat ini warga yang mengungsi itu membutuhkan pakaian karena memang hampir seluruh harta benda baik itu pakaian yang milik warga itu sudah terendam banjir dan tidak sempat diselamatkan. Jadi saat ini banyak warga yang mengungsi itu berharap mendapatkan bantuan pakaian yang layak serta bahan makanan yang bisa bertahan lama seperti beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Carla. Baik Kris, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.